peduli. Pokoknya aku harus segera menikah, Ibu. Ibu itu bukannya ngelarang kamu nikah. Tapi sebentar lagi ini memasuki bulan Suro. Masih aja percaya sama tradisi-tradisi nggak jelas kayak gitu. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Hati-hati, ini tradisi. Kamu jangan main-main. Ini nggak boleh dilanggar loh. Ya terserah ya, ibu mau setuju atau enggak, ibu mau peduli atau apa, mau bulan Suro, mau apa, aku nggak peduli. Pokoknya aku harus dan aku akan tetap nikah sama Damar. Damar, Hey, udah ketemu Dina kan? udah sih. Katanya dia lagi di belakang bikin minuman. Kamu apa kabar? Baik. Jangan kurang ajar kamu. Kamu itu calon suami adik saya. Kayak ada yang lewat. Apa jangan-jangan malam satu Suro ya? Rizka. Walaupun dia janda, tapi masih oke. Dia masih cantik. Punya mata nggak sih Mbak? Jadi nabrak kayak gini, sakit tau nggak? Mbak mau nanya sama kamu. Kamu serius mau nikah sama Damar? Perasaan Mbak nggak enak. Dina, apa-apaan kamu? Kamu kenapa dorong Mbak? Apa maksud Mbak nanya itu ke aku? Hah? Oh, Mbak cemburu ya? Aku bakal nikah sama cowok yang ganteng, yang muda, yang tajir kayak Damar. Lagi Mbak cuma janda nggak jelas kayak gini. Atau jangan-jangan Mbak udah berniat untuk gangguin calon suami aku kan? Astagfirullahaladzim. Dina, siapa yang mau godain calon suami kamu? Mbak cuma bilang tadi, perasaan Mbak nggak enak. Aku yang nikah Mbak, jadi perasaan Mbak nggak penting. Jangan-jangan Mbak emang bener genit sama Damar. Apalagi Mbak kan cuma janda. Jaga mulut kamu. Mbak yang jaga kelakuan Mbak. Gak usah ya genit-genit sama calon suami orang. Jangan kasar kamu. Hormati kakak kamu. Dia tuh kakak lebih tua dari kamu. Terus ibu mau belain dia. Walaupun dia lebih tua, tapi dia mau gangguin calon suami aku, Ibu. Dina, aku nggak pernah godain Damar. Baik. Kamu bilang sama Damar, pernikahan kalian akan dibicarakan setelah bulan Suro. Aku gak mau. Aku pengen secepatnya. Din, keluarga kita itu belum kenal sama Damar. Siapa dia kita nggak tahu. Kamu kan juga baru kenal 2 bulan. Apalagi ini bulan Suro pamali. Oh, maksudnya kalau misalnya kita pending dulu nih pernikahannya, aku bakal langgeng pernikahannya. Kayak orang ini. Katanya enggak kan? Kakak aku jadi janda kayak gini. Jaga bicara kamu ya. Mbak Biska selalu aja dibelain sama ibu. Ini nggak adil, Ibu. Apapun yang aku mau selalu ditentang, sementara dia diturutin. Jadi kalau aku sampai nikah, kawin lari sama Damar, jangan salahin aku ya. Dina, Dina. Gimana, Nak? Udah dikunci semua pintu dan jendelanya. Udah Bu, barusan aja aku kunci. Bu istirahat ya. Dina kan lagi nginep di rumah temannya, barusan aja aku telepon Bu. Kalau Dina pulang, pasti harusnya kita tuh ngelihat Dina masuk, ya kan? Coba kamu cek, Nak. Iya Bu. Mana Dina? Gak ada Dina. Rizka? Nak, kamu kenapa sayang? Ibu aku takut Bu. Aku takut tadi aku ngikutin anak serem banget Bu. Ini pasti karena ulah adik kamu yang mau menikah di bulan Suro. Belum-belum kita udah diganggu. Kamu tenang aja, Nak. Pesanan lapis legitnya Ibu catat dulu ya Nak Roy. Tapi maaf, nggak bisa cepet-cepet. Soalnya di rumah lagi agak repot. Iya Bu, nggak apa-apa. Nggak butuh buru-buru juga kok. Ya udah. Kayak ada aroma kembang 7 rupa. Baunya juga nggak enak. Ada bau busuk.
Aku merasakan ada sesuatu di rumah Bu Rasti. Kamu lihat apa? Enggak, Bu. Ron, sebenarnya ada yang ingin Ibu tanyakan sama kamu tentang kejadian aneh di rumah ini. Ya, Ibu dengar sih kamu punya kelebihan ya, bisa lihat sesuatu. Bener kan? Kejadian apa, Bu? Gini loh, Nak. Semalam itu sepertinya ada makhluk gaib yang gangguin Miska. Dan Ibu yakin ini semua gara-gara Dina, adiknya Miska itu mau menikah di bulan Suro. Ibu sendiri bingung gimana caranya ngelarang dia untuk menikah di bulan Suro, karena dia tuh susah banget dibilanginnya. Nara, ada apa? Ya Allah, baru aja kita omongin udah kejadian kayak gini. Kemana dia? Tenang. Saya akan bantu. Berarti kamu memang suka digoda ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Rambut kamu bagus nih. Makasih. Suka deh liatnya. Jadi orang itu yang sopan ya? Cowok orang disiram aja? Mbak, dia ini mau nikah sama adik saya. Jangan harap Dina bisa nikah sama kamu. Aku gak akan biarkan Dina nikah sama laki-laki brengsek kayak kamu. Mas, itu benar Mas. Kamu mau nikah sama adiknya dia, Mas? Sayang dengerin. Duduk. Kamu jangan bohongin aku, Mas. Enggak dengerin. Aku akan jelasin. Kamu nggak usah dengerin apa kata perempuan gila itu ya. Hah? Dia itu hanya ngarang cerita supaya aku akan sama kamu akan bubar. Dina harus tahu nih gimana kelakuan Damar di luar. Laki-laki kayak gitu mau dinikahin. Yang ada Dina tiap hari tekanan batin terus. Mbak! Dina, bagus kamu datang. Mbak mau ngasih tahu kamu tentang Damar. Apa-apaan sih kamu? Kamu mau jadi Mbak sih? Itu balasan buat Mbak yang tadi nyiram Damar kan? Oh, jadi Damar udah ngadu sama kamu. Kamu mau tahu kenapa Mbak ngelakuin itu sama Damar? Karena Karena dia nolak Mbak kan? Mbak ngajak dia makan siang kan? Kegenitan, terus ditolak kan sama Damar, iya kan? itu semua nggak benar, Dina. Asal kamu tahu ya, Din. Damar itu jalan sama perempuan lain. Kamu jangan pernah percaya sama omongan Damar. Dia udah fitnah Mbak. Gak usah sok baik deh lo ya, oke? Aku gak butuh dan gak percaya sama omongan janda gatel kayak Mbak. Mbak nampar aku? Maaf, Dina. Mbak nggak sengaja. Mbak nggak ada maksud buat nampar kamu, Dina. Habis kamu udah kelewatan sama Mbak. Mbak mohon, Dina. Percaya sama omongan Mbak. Aku gak percaya sama kakak yang suka godain calon suami adiknya sendiri kayak Mbak. Janda gatel. Dina! 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 Apa yang dipikiran Dina sih? Bener-bener kelewatan, Damar. Kamu? Mbak Miska, baru pulang kantor ya? Tahu gitu tadi kita bisa pulang bareng, aku jemput Mbak. Siapa tahu kita bisa lebih dekat lagi, ya kan? Dasar laki-laki brengsek kamu. Kamu ngapa kamu sama Dina? Hah? Sampai Dina lebih percaya kamu daripada omongan aku. Ada apa sih kamu? Ini Bu, laki-laki nggak bener. Dia jalan sama perempuan lain, tapi dia bilang sama Dina kalau aku ngerayu dia buat ngajakin makan siang. Gila kan? Gini Bu, saya jelasin. Sebenarnya saya itu memang makan dengan wanita lain, tapi itu bukan orang lain Bu, itu sepupu saya. Nggak mungkin saya begitu. Hei, kamu pikir aku bodoh? Dina bisa kamu bohongin, tapi aku nggak. Ingat ya, aku nggak akan ngizinin kamu buat nikah sama Dina. Siska tenang. Jangan emosi dulu. Ya gimana nggak emosi, Bu? Laki-laki yang mau menikah sama adik aku, mesra-mesraan sama perempuan lain. Laki brengsek kamu.
Pergi kamu dari sini. Pergi! Ya udah, sekarang kamu masuk kamar. Ayo. Ingat ya, saya nggak akan ngerestuin kamu buat nikahin adik aku. Ingat itu. Yang sabar ya nak ya. Iya Bu, saya ngerti kok kondisinya Mbak Miska. Apalagi kan dia sudah pernah gagal menjalankan suatu hubungan kan. Jadi saya paham. Kalau saya orangnya nggak kayak gitu kok Bu. Saya ini orangnya baik, saya ini orangnya bertanggung jawab, dan saya setia. Saya nggak kayak gitu. Iya nak. Maafkan Miska ya, mungkin dia terlalu khawatir karena dia terlalu sayang sama adiknya. Ya, Iya Bu, nggak apa-apa kok. ya silahkan diminum. Iya. Laki-laki itu pasti mau ngambil hati ibu. Aku gak akan biarin dia masuk dalam keluarga ini. Apa itu tadi? Sananya udah siap nak. Ibu udah siapin semuanya. Sebentar ya, ibu ambil nanti. Iya Bu, makasih. Kata Papa kembaliannya buat Ibu aja. Makasih banyak ya nak. Iya Bu. Bu, Ya nak. ayo Bu, antarkan saya ke sana Bu. Bahaya Bu. Ya ya. Ayo nak. Miska, ya Allah nak. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Sayang. Kamu kenapa? Nak Roy. Kenapa ini? Makhluk gaib itu sudah mengganggu Mbak Miska. Aku akan menangkap makhluk itu. Aku tahu kamu sembunyi di sini. Hah! Keluar kamu! Jangan ganggu mereka. Siapa yang ngirim kamu? Mau apa kamu? Baik, kalau kamu masih ganggu aku akan usir kamu. Pergi! Sepertinya ada yang sengaja mengirim dia ke sini. Gimana nak? Aku masih belum yakin makhluk itu pergi. Yang penting Mbak Miska jangan sampai kosong pikirannya. Karena makhluk itu akan datang terus mengganggu. Terima kasih banyak ya nak ya. Untung kamu bantu. Kalau enggak, ibu yakin pasti Miska celaka nak. Semua karena Yang Maha Kuasa, Bu. Yang penting Ibu tetap berdoa dan tetap minta perlindungan dari Tuhan. Iya nak. Ya. Dina. Kebetulan kamu datang. Baru Mbak mau nyari kamu. Apa sih pegang-pegang Mbak? Udah deh, nggak usah pegang-pegang. Sini, Mbak mau ngomong sama kamu berdua aja. Ih, apaan sih udah? Dina, kamu lama-lama bener-bener kelewatan ya sama Mbak. Aku ini kakak kamu, Din. Dengar ya Mbak. Aku tuh nggak peduli ya, kakak tuh mau jadi kakak aku kek, siapa aku kek, nggak peduli oke? Jadi mulai sekarang mendingan Mbak nggak usah ngurusin hidup aku, oke? Sayang, gimana kalau misalnya kita naik ke kamar aku yuk? Din, apa-apaan kamu? Kamu mau bawa laki-laki ke dalam kamar kamu? Apalagi sih Mbak, aduh, dari tadi tuh bawel banget ya. Udah deh, aku mau naik ke atas aja gimana ya? Yuk sayang. Dina, gila kamu ya lama-lama ya.
Mbak terserah aku kali, ya kan? Hidup-hidup aku, Mbak nggak usah kepo, oke? Mulai sekarang, aku sama Damar bakal tinggal di sini, di rumah ini, oke? Dina! Dina, kamu yang bener aja, Din. Dina! 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 Emang Dina udah balik? Udah, Bu. Dina bawa laki-laki ke kamarnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ah. Sayang, akhirnya kita bisa sekamar berdua ya. Seneng nggak? Seneng banget. Lega ya. Dina, kamu mau bikin ibu malu apa? Keterlaluan kamu, Dina. Ibu larang kamu nikah di bulan Suro, tapi kamu malah tinggal bareng di sini. Tidur berdua lagi. Heh, laki-laki nggak sopan kamu. Pergi kamu dari sini, pergi! Kalian yang nggak sopan masuk sini tanpa izin. Apa? Mau tampar? Sini tampar. Lewatan kamu. Kamu nggak boleh lancang sama ibu. Lagian kalian tuh nggak bisa tinggal bareng karena kalian belum nikah. Kata siapa kami belum menikah? Ini nih. Ini buktinya. Kami udah sah. Akhirnya kamu menikah di bulan Suro. Kenapa sih kamu gak pernah mau dengerin ibu dan mengambil keputusan sebesar ini sendirian? Kenapa? Hei kamu, laki-laki brengsek. Pasti kamu kan yang paksa Dina nikah di bulan Suro, iya kan? Wah, kalian tuh berisik lah. Udahlah, keluar lah. Udah sana keluar. Udah sana. Sana. Ah! Ibu, Sana, keluar. lewatan kamu. Ini tuh ibu kamu. Berani-beraninya kamu dorong ibu. Siapa yang kelewatan? Jelas-jelas kalian yang kelewatan sama aku. Kalian yang menghalangi aku mau nikah sama Damar kan? Jadi jangan salahin aku kalau sampai aku nikah diam-diam sama Damar. Gila kamu. Itu sama aja kamu nikah tanpa restu ibu. Orang tua kamu. Kamu mau jadi anak durhaka, hah? Aku nggak peduli. Dina! Tunggu, Pak. Kenapa lagi, Roy? Bukannya kita udah niat bantu mereka? Iya, Pak. Tapi aku masih belum dapat penglihatan yang utuh penyebab kejadian di rumah ini, Pak. Aneh. Masih gelap. Bukannya dari penglihatan kamu ada keanehan di dalam yang bisa membuat nyawa Miska melayang? Tugas kita bantu mereka, Roy. Itulah kelebihan yang Tuhan berikan sama kamu. Jangan ditunda lagi. Awas, Pak! Ada apa lagi ini, Roy? Ini kenapa pintu dibiarkan terbuka begini? Permisi! Permisi. Pak, kita masuk aja, Pak. Roy, pintunya tutup sendiri. Pak, mereka ada di sini, Pak. Mereka nggak suka dengan kedatangan kita, Pak. Jangan ganggu kita. Jangan ganggu kita. Makhluk itu benar-benar mau celakain kita, Roy. Kita pulang aja. Kita bisa celaka kalau begini. Ayo, Roy. Masih sakit, Roy. Nggak apa-apa sih, Pak. Cuma nyeri doang. Udah. Jangan dipaksakan. Pak, aku harus tolongin keluarga Bu Rasti, Pak. Aku aja nggak sanggup hadapin, apalagi mereka. Iya. Tapi kondisi kamu sekarang ini kan masih lemah. Aku coba lihat dulu, Pak. Sudah, Roy. Jangan dipaksakan.
kita memang mau menolong orang. Tapi kondisi kamu harus siap dulu. Iya, Pak. 500, 600 bisa buat kamu. Iya, Terserah kamu mau belanjain, mau ngapain itu terserah kamu. Buat kamu semuanya. Oke sayang, makasih sayang. Ya udah kalau gitu aku langsung pergi ya. Iya. Kamu apa-apaan sih? Mbak, gak usah macem-macem ya. Balikin uangnya sekarang ke Damar. Sebagai kakak, Mbak ini harus ngikutin kamu. Laki-laki ini kerjanya minta duit terus. Dia ini suami kamu loh. Harusnya dia nafkahin kamu, ngasih duit kamu, bukan kamu yang ngasih duit dia. Ya gak usah ikut campur deh urusan aku ya Mbak. Sini, balikin uangnya sini. Enggak. Enggak mau kamu sadar. Buka mata hati kamu, Dina. Kamu mau nikah cuma dimanfaatin sama suami kamu, hah? Kamu tuh kalau bicara hati-hati ya. Rese banget kan ya. Gini aja deh, sayang, ini aku punya ATM. Kamu tahu kan PIN-nya? Ini semua ada uang, jadi kamu bisa gunain semuanya. Kamu pakai ini aja, ya? Ya sayang, makasih sayang. Kamu memang wanita yang sangat pengertian. Iya dong. Makasih sayang. Iya. Permisi. Awas aja ya, kalau itu duit nggak dibalikin sama aku. Dina, semakin lama kamu semakin kelewatan ya sama Mbak. Dina, mejanya gerak sendiri. Kamu tadi lihat sesuatu nggak? Dari Mbak, nggak usah nakut-nakutin aku deh. Aku ini bukan anak kecil lagi, Mbak. Dina, Mbak serius. Jangan-jangan hantu yang kemarin lagi gangguin kita. Oh, Mbak, ini kenapa sih? Mau ngajakin aku soal uang? Mau ngomongin soal uang? Hah? Lagian itu kan uang aku. Terserah dong aku mau ngapain, ya kan? Itu mau aku kasih ke suami aku, mau buat teman-teman aku, buat foya-foya, itu terserah aku. Mbak, kenapa sih Mbak yang repot, nggak jelas kayak gini? Dina, uang simpanan kamu itu berasal dari almarhum Papa. Uang itu buat masa depan kamu, bukan buat dihambur-hamburin buat yang nggak benar. Apa sih? Dasar tukang halu. Dina, Dina. Kenapa kali ini aku nggak bisa tahu ya masalah keluarganya Miska? Gimana caranya aku bisa bantu Miska? Suara lonceng kakek. Miska pasti dalam bahaya. Kamu yakin lihat makhluk ngikutin Dina ke kamar? Iya Ibu, aku yakin banget Bu. Aku yakin banget Bu. Tadi aku mau ikutan masuk tapi aku takut Bu. Ya Aku udah. takut kayak kejadian kayak kemarin lagi. Ya udah, Aku ya udah. trauma Bu. Biar Ibu yang cek ya. Ya udah. Bu, jangan Bu. Perasaan aku gak enak Bu. Ya, Ibu nggak mungkin dong biarin Dina sendirian di sana. Gimana kalau terjadi apa-apa sama dia? Tapi Bu, jangan mungkin di sini aja ya Bu ya. Ya, Ibu nggak mungkin dong biarin Dina sendirian di sana. Gimana kalau terjadi apa-apa sama dia? Tapi Bu, jangan Bu, mendingan di sini aja ya Bu ya. Mbak Miska, Mbak Miska. Saya bukain ya Bu ya. Iya, iya. Mbak Miska. Roy, untung kamu datang. Ya Mbak, aku bisa merasakan ada yang aneh di rumahnya Mbak. Mbak nggak apa-apa kan? Ya aku nggak apa-apa, tapi Dina, aku ngeliat kuntilanak serem banget ngikutin Dina. Dina aku suruh keluar kamar nggak mau. Aku takut kuntilanak itu nyakitin Dina. Tolongin Dina, Roy, tolongin. Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu keluarga ini. Pergi kamu dari sini.
Jangan ganggu keluarga ini. Kamu gak apa-apa. Mbak Miska, Bu Rasti, tolong baca doa. Karena saat doa, kekuatan yang Maha Kuasa akan bantu kita. Dina! Dina! Bukan, Nak. Nggak ada jawaban. Jangan-jangan udah terjadi sesuatu. Maaf, aku harus dobrak pintunya sebelum terlambat. Ya udah cepet dobrak aja, Roy, nggak apa-apa. Kamu, jangan ganggu keluarga ini. Aku akan usir kamu. Kita bantu doa supaya setan cepat pergi ya, Bu. Api kembali ke api, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air. Alam semesta mendukungku. Pergi! Dina. Alhamdulillah. Kemana kamu? Kamu nggak apa-apa, Nak. Saya aku takut. Iya, Nak. Minum. Bu, itu tadi makhluk apa ya, Bu? Aku takut banget. Ini akibat kamu nekat nikah di bulan Suro. Kamu gak dengerin kata ibu sih. Kamu lihat kan sekarang? Lihat. Semua makhluk gaib ganggu kita. Marahnya sekarang. Semua ini bisa aja karena Mbak kan? Mbak yang sengaja ngasih dukun, naruh hantu di mana-mana biar aku pisah sama Damar kan? Biar aku jadi janda kan kayak Mbak. Dina, justru aku mau nyelamatin kamu. Gak usah banyak alasan, Mbak. Gak usah sebaik. Aku tahu Mbak iri sama aku. Mbak gak pingin aku bahagia kan, Mbak? Udah. Kalian jangan ribut kayak gini. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan dukun. Dan aku yakin Mbak Miska nggak mungkin lakukan itu ke kamu, Dina. Makhluk gaib itu juga mengganggu Mbak Miska dan hampir merenggut nyawa Mbak Miska. Tapi aku gak percaya dan aku gak terima kalau ini semua dibilang gara-gara aku nikah di bulan Suro. Udah, untuk soal ini jangan diperdebatkan lagi. Lebih baik mementingkan keselamatan kalian. Untuk malam ini kalian jangan tidur di sini dulu. Karena aku takut makhluk itu akan datang lagi dan mengganggu kalian. Terus kami harus kemana, Nak? Kita ke hotel aja, Bu. Aku harus kasih tahu Damar dulu. Kemana ya itu orangnya? Ya udah, nanti telepon lagi aja. Ya, sekarang kita pergi dulu. Ya, Nak. Ayo, sayang. Gak bisa, Ibu. Aku harus kasih tahu Damar. Sayang, kamu pesen dong apa yang kamu mau, ya. Soalnya aku sekarang lagi banyak uang, jadi bebas kamu mau apa aja. Aduh, kemana sih tuh orang? Kasihan kalau dia tahu yang sebenarnya yang dilakukan Damar di belakang dia. Tapi aku jangan kasih tahu dulu. Dina pasti nggak percaya. Ngapain sih kita buang-buang waktu terus kayak gini? Hah? Kamu mau diganggu makhluk tadi lagi? Hah? Mau? Ya udah, yuk kita pergi. Aku bakal pergi. Tapi gak usah pegang-pegang sana-sana. Aku gak mau ketularan jadi janda. Terserah kamu. Dina! Dina! Din, bukain pintu, Din! Aku capek nih baru pulang. Angkat lagi. Apa jangan-jangan dia ngebales semua ini karena gara-gara semalam gue nggak angkat telepon dia ya? Cincin ini
akan mengikat semua wanita yang mendekati kamu, Damar. Dan akan mengikuti semua keinginan kamu. Siapa lo? Hah? Saya temannya Dina. Mereka lagi nggak ada di sini. Mereka lagi di hotel. Kenapa kamu tega lakukan ini sama Dina? Maksud lo apa ya? Saya tahu cincin yang kamu pakai itu untuk memikat semua perempuan. Biar lulu dan nurut sama kamu. Termasuk Dina. Lu kalau berani macem-macem ya, nyampein ke Dina, gua habisin. Ya, jadi gitu, Mbak. Ya ampun, jadi Dina dipikat Damar pakai cincin pemikat. Pantas aja Dina ngelawan ibu sama aku. Udah gitu nurut banget lagi sama Damar. Iya, Mbak. Energi cincin itu emang kuat sekali. Udah aku duga, dia tuh laki-laki brengsek. Pasti dia deh yang nyuruh nikah Dina di bulan Suro. Aku harus kasih tahu dia. Mbak. Jangan dulu, Mbak. Percuma. Nanti nggak ada. Mbak malah ribut sama Dina. Gak bisa, Roy. Dina itu harus tahu. Dina itu harus kebuka mata dan hatinya kalau Damar itu nggak baik biar dia sadar. Masa aku ngebiarin adik aku dipikat dengan cara kotor? Mbak Miska. Ibu, pokoknya aku nggak mau disalahin ya. Aku tahu di rumah kita tuh banyak makhluk halusnya. Tapi itu nggak ada hubungannya sama aku yang nikah di bulan Suro. Kenapa sih kamu susah banget dibilang? Memang ada pantangannya. Bulan Suro itu bukan bulan yang bagus, Nak. Kamu lihat sendiri kan, sekarang kita nggak bisa pulang karena terlalu banyak gangguan di rumah kita. Kamu tahu kan? Dina, sebaiknya kamu cepat pisah sama Damar. Si Mbak, udah deh, nggak usah gila deh Mbak. Dengar ya, apapun kondisinya aku nggak bakal pisah sama Damar. Damar itu cuma manfaatin kamu. Dia pakai cincin pemikat buat nikah sama kamu biar kamu luluh dan nurut apa kata dia. Apa kamu yakin? Iya, Bu. Roy lihat semuanya. Astagfirullahaladzim. Terus Mbak pikir aku percaya? Damar tuh tulus dan cinta sama aku. Jadi mendingan janda kayak Mbak nggak usah deh terobsesi biar aku ikutan kayak Mbak, oke? Mbak ini ngomong demi kebaikan kamu, Dina. Mendingan Mbak ngaca deh. Ya, Mbak ngaca. Aku nggak bakal jadi janda kayak Mbak. Dan kalau misalnya ada apa-apa sama aku sama Damar, aku bakal benci sama Mbak seumur hidup. Udah. Kamu mau kemana? Aku pengen pulang. Gerah nih, ada janda munafik kayak dia. Dina. Sudah, jangan paksain diri kamu, Roy. Maaf ya, Roy. Gara-gara keluargaku, kamu jadi sakitin diri sendiri. Nggak apa-apa, Mbak. Lagian dari kemarin emang aku cari tahu, tapi tetap aja gelap. Sekarang aku kasihan lihat ibu Mbak. Dia sendirian, sementara Dina dikuasai pikirannya oleh Damar. Terus aku harus gimana? Kalau aja Dina nggak menikah sama laki-laki bejat itu di bulan Suro, ini kejadiannya nggak akan seperti ini. Sebenarnya menikah di bulan apa saja itu sama. Mungkin ini hanya kebetulan saja. Aku berharap juga begitu, Om. Tapi semenjak Dina nikah di bulan Suro, semakin lama keadaan semakin kacau. Dina. Mana? Lo lagi ya? Hah? Lo mau ngapain cari Dina? Hah? Dina nggak ada. Kamu jangan sembarang pukul anak saya ya. Main pukul orang aja. Kamu lagi. Hah? Kamu jangan selalu ngurusin orang lain ya. Dari kemarin oke, kamu ngurusin saya terus. Kalau sekarang tidak, kamu harus ngikutin apa kata. Saya ini mertua kamu. Mana sopan santun kamu? Diri kamu. Mungkin ini memang ada kaitannya dengan ibu.
Aku nggak akan lepasin Dina dari jeratan aku. Apalagi rumahnya dia lumayan besar. Kalau aku bisa kuasain rumah ini, aku bisa jual seluruh hartanya Dina. Siapapun yang menentangku, termasuk Miska, aku akan bikin dia sengsara seumur hidup. Lu kepengen banget cincin ini? Hah? Lu kepengen banget? Hah? Lu mau juri? Cukup! Kamu tuh ya, sejak kamu ada di rumah ini dan nikah dengan anak saya, rumah ini jadi berantakan. Kacau gara-gara kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu jangan pernah campurin saya. Jadi teror yang dihadapi Miska itu memang Damar penyebabnya. Bahkan sebelum pernikahannya dengan Dina, Damar memang sudah meneror keluarga itu. Ini cincin bikin ribet. Soalnya kalau setiap kali mau masuk ke kamar mandi, dia harus dibuka dulu. Ya tapi oke lah. Karena cincin ini apa yang aku mau selalu terkabulkan. Dan sekarang penghuni rumah ini keluar satu persatu. Jadi aku nggak usah pusing-pusing lagi untuk usir mereka dari rumah ini. Dan kalau aja aku bisa mendapatkan surat rumah ini, aku bisa jual. Dan aku bisa banyak uang. Semoga aku bisa ambil cincin Damar. Aku harus berani demi selamatkan keluarga aku. Tuh dia lagi di kamar mandi. Aku harus cepat dapetin cincin itu. Perasaan aku aja ya. Semoga penglihatan saya nggak salah Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz bisa bantu usir makhluk gaib yang ganggu rumah ini. Insya Allah. Roy? Suara lonceng, Pak. Mami itu ada di dalam, Pak. Tolong! Tolong! Suara Miska, Pak. Tolong! Tolong! Damar! Damar, tolong aku, Damar! Untuk apa aku harus nolong kamu? Habisin dia. Jadi benar, ini semua makhluk gaib dari kamu, hah? Tolong! Tolong! Percuma kamu teriak-teriak. Nggak ada seorang pun yang tahu dan nggak ada seorang pun yang akan tolong kamu, tahu nggak? Roy? Suara lonceng, Pak. Mami itu ada di dalam, Pak. Tolong! Tolong! Suara Miska, Pak. Cepat kita masuk. Buka aja. Pak Ustadz, tolong bacakan ayat kursi, Pak Ustadz. Pergi sekarang juga kalian dari sini, atau kalian akan mati! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu. Cincin gua! Jangan ambil cincin gua! Lepasin cincin gua! Lepaskan!
ambil cincin gua, lo rusak cincin gua. Mbak Miska. Mbak Miska nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Makasih Roy. Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Alhamdulillah nak, kamu selamat. Aku akan ngelakuin apapun demi keselamatan keluarga kita, Bu. Sekalipun nyawaku taruhannya, aku rela. Aku nggak mau keluarga kita hancur gara-gara hal gaib itu. Iya nak, semoga segalanya membaik ya, dan Dina jadi sadar. Amin. Terlaluan. Kalian ngapain Damar? Dina, Damar itu nggak baik. Kamu udah dimanfaatin sama Damar. Harusnya kamu tuh udah nggak ada pengaruhnya lagi sama cincin itu. Karena cincin itu udah hancur. Mbak mau kan kalau aku pisah sama dia? Hah? Karena Mbak nggak mau kalau jadi satu-satunya janda di keluarga kita kan Mbak? Dina! Makin kelewatan dia, Bu. Bagi uang dong, gue mau jalan. Mas, ini buat kebutuhan sehari-hari Mas. Ayo buruan. Gak bisa Mas. Buruan. Ini cuma sedikit Mas, ini kita butuh banget Mas. Kita butuh banget Mas uang ini Mas. Makanya ya, kamu itu kerja lebih giat lagi dong, lebih keras lagi dong. Jadi pembantu kek di tempat-tempat lain atau jadi tukang sampah kek. Jangan jadi tukang cuci baju doang dong. Ya Allah, mengapa hidup hamba menderita seperti ini sekarang ya Allah? Damar sekarang kecewa sama aku. Ini pasti karena keluarga aku kasar sama dia. Dina, kasihan banget sih. Harusnya tuh suami yang kerja, ini malah istri. Suami enak-enakan di rumah. Daripada hidup begini, mending lu pisah. Daripada beban mental. Udah deh, gak usah ngurusin urusan orang deh. Aku juga gak pernah tuh minta tolong sama kalian. Lagian mendingan aku menderita daripada harus jadi janda. Dikasih tahu malah nyolot. Nah, laki lu di taman lagi godain janda di komplek seberang. Aduh, kasihan deh lu. Pokoknya nanti kamu akan saya kasih uang tiap bulan. Serius? Serius? Iya mau dong, masa nggak mau sih? Hah? Gila kamu ya? Jadi bener ya? Kata orang-orang kamu main gila sama nih janda tua gatal ini. Hei, hati-hati kamu ya kalau bicara. Gak usah sembarangan kamu kalau bicara ya. Aku ini istri kamu, Mas. Daripada aku sama kamu, mending aku sama janda, tau nggak? Kamu tega ya sama aku. Aku ngelakuin semuanya buat kita. Buat rumah tangga kita, bukan buat dia. Nggak usah mimpi ya. Aku nggak pernah cinta sama kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Mama pergi aku. Aku mau kamu di sini sama aku. Aku nggak mau kamu ninggalin aku. Kamu jangan pergi. Pasin. Semoga usaha kita kali ini berhasil. Aku khawatir sama Dina. 2 bulan gak ada kabar, gimana nggak was-was coba? Iya, semoga aja, Mbak. Permisi Bu. Iya? Ibu pernah lihat orang ini nggak? Kayak yang ngontrak di gang sebelah itu kalau nggak salah. Tapi tukang cuci. Tapi mukanya kunyel.
Namanya Dina, Ibu kenal? Saya nggak tahu namanya siapa, tapi pokoknya yang di gang sebelah itu deh. Ya udah kalau gitu saya permisi. Makasih ya, Bu. Dina, Mbak mau jemput kamu, Din. Pergi! Dina ini Mbak. Pergi kalian! Aku nggak bakalan jadi janda. Aku cantik. Banyak uangnya. Kamu pasti kesini. Mau ngerebut suami aku kan? Janda kan? Dina ini Mbak. Dina. Lepasin! Ya Allah, Nak, istighfar sayang. Kenapa nasib kamu seperti ini? Ini karma yang harus Dina tanggung karena sudah menghina ibunya sendiri. Durhaka dengan wanita yang sudah melahirkannya. Sayang ini ibu. Kenapa kau jadi janda? Jangan.